Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan generasi digital. Sebelum saya memulai, coba ingat lagi apa hal terakhir yang Anda unggah atau komentari di media sosial pada pagi hari ini. Apakah itu bentuk sebuah dukungan, kritik, atau cuma sekedar keluhan? Sekarang kita hidup di era di mana satu sentuhan jempol bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Data dari WA sosial menunjukkan bahwa kalau Gen Z seperti kita adalah pengguna internet paling aktif di Indonesia. Tapi ingat, di balik kebebasan berekspresi ini ada bayang-bayang hukum yang nyata. Banyak teman kita yang harus berurusan dengan hukum hanya karena satu unggahan yang dianggap sepele. Sebagai sesama mahasiswa, saya berdiri di sini untuk mengajak kita semua paham tentang literasi hukum digital. Tujuannya sederhana. Mari kita lebih bijak memahami aturan main di dunia cyber. Dengan begitu, kita tetap bisa vokal dan kritis tanpa harus berurusan dengan pihak kepolisian. Rekan-rekan sekalian, hal pertama yang harus kita tahu bahwa bedanya kritik dengan pencemaran nama baik. Berdasarkan pasal 27A Undang-Undang ITE terbaru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, aturan hukum sekarang jauh lebih spesifik soal penyerangan kehormatan di dunia digital. Kritik adalah hak kita, tapi kalau sudah menyerang pribadi, menyebarkan fitnah, atau membocorkan data pribadi, itu sudah pelanggaran hukum. Ingat, kehormatan orang di dunia maya itu sama berharganya dengan di dunia nyata. Poin kedua, teliti sebelum menyerap informasi. Laporan dari SafeNet menunjukkan kasus hukum terkait Undang-Undang ITE terus meningkat, dan mayoritas bermula dari berita bohong atau hoax. Pasal 28 dengan tegas mengatur sanksi bagi penyebar informasi menyesatkan yang merugikan orang lain. Sebagai orang-orang yang terlahir di era digital, kita harus jadi garda terdepan untuk mengecek fakta. Jangan sampai tangan kita batal menekan tombol share sebelum tahu kebenarannya. Rekan-rekan, masalah utama kita seringkali bukan karena kurang pintar, tapi karena terlalu impulsif. Kita mudah terbawa emosi atau sekedar ikut-ikutan tren viral tanpa memikirkan dampak hukum jangka panjangnya. Prinsip berpikir sebelum memposting itu bukan sekedar slogan keren. Itu adalah benteng pertahanan kita agar tidak jadi pelaku ataupun korban kejahatan digital. Sebagai penutup, memahami hukum dan menjaga etika digital bukan berarti membatasi kreativitas atau membungkam suara kritis kita. Sebaliknya, literasi hukum ini adalah perisai agar suara kita tetap terdengar lantang tanpa harus terganjal jeruji besi. Kita, Gen Z, adalah agen perubahan. Mari mulai dari diri sendiri. Jadilah pengguna media sosial yang cerdas, kritis, tapi tetap beretika. Jangan sampai masa depan cerah yang kita bangun hancur berantakan karena satu unggahan yang tidak dipikirkan. Pikirkan sebelum mengetik, verifikasi sebelum membagikan. Mari kita ciptakan ruang digital yang aman dan bermartabat. Demikian pidato dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.